Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang memahami rasio-rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini punya tujuan untuk kita bisa menganalisa nih sebenarnya perusahaan ini atau saham ini tuh bagus atau enggak sih. Nah, biasanya kita lebih banyak untuk menganalisa rasio-rasionya. Nah, sebagai seorang investor, kita penting banget untuk paham nih setiap rasio-rasio itu sebenarnya ngomongin tentang apa sih. Nah, makanya di video kali ini saya mau bantu kalian untuk memahami tentang rasio keuangan. Nah, video ini merupakan serangkaian dari video pembelajaran fundamental saham dari nol. Nah, kalau teman-teman mau belajar terlebih dahulu tentang apa itu laporan keuangan, teman-teman bisa nonton videonya, saya kasih linknya di kiri atas kalian. Kalian bisa nonton terlebih dahulu untuk memahami tentang apa itu laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rasio keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Oke, jadi analisa rasio keuangan tuh sebenarnya apa sih? Jadi rasio analisis ini merupakan penjelasan antara hubungan atau korelasi antara beberapa pos pada laporan keuangan. Ya, jadi rasio keuangan itu intinya korelasi. Setiap laporan keuangan kan ada pos-posnya. Nah, hubungan antar pos ini itu bisa kita hitung dengan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan tuh ada banyak banget, tapi di video kali ini kita akan pelajari terlebih dahulu rasio-rasio yang umum dan penting. Oke, kita mulai masuk ke rasio yang pertama, ada namanya gross profit margin. Formulanya adalah seperti ini. Ini membandingkan antara gross profit atau laba kotor dengan revenue perusahaan. GPM ini berbicara tentang berapa persen sih laba kotor yang dihasilkan dari setiap penjualan. Semakin tinggi angkanya, artinya perusahaan itu semakin bisa bikin profit yang banyak, ya. Kalau profitnya makin banyak, artinya makin bagus. Kita ambil contoh misalnya Indofood CBP, ya, jualan Indomie. Indofood CBP ini mencatatkan revenue pendapatan sebesar 46 triliun dengan gross profitnya sekitar 17 triliun. Maka kita bisa hitung nih gross profit marginnya, yakni sebesar 17 triliun dibagi 46 sama dengan 37%. Nah, maksud dari 37% itu seperti ini, saya kasih ilustrasi aja nih. Jadi misalnya satu karton Indomie nih ya, satu karton Indomie dijual harganya tuh 100.000. Maka laba kotor yang diterima oleh ICBP itu sebesar 37.000. Kurang lebih ya, ini kan karena di perusahaan ICBP ini nggak cuma jualan Indomie, ada jualan produk-produk yang lain. Jadi plus minus itu sekitar 37.000. Karena didominasi juga, ICBP ini kan didominasi penjualan Indominya. Nah, jadi kita bisa bilang nih, satu karton 100.000, laba kotornya 37.000. Artinya pembuatan atau modal biayanya untuk bikin satu karton Indomie itu kurang lebih sekitar 63.000 ya, 100.000 dikurangi 37.000, sekitar 63 ribuan biaya modal untuk bikin Indomie satu karton ya. Itu artinya gross profit margin. Sekarang kita lanjut ke rasio yang kedua, yaitu namanya operating profit margin. Nah, operating profit margin ini formulanya adalah membandingkan antara operating profit dengan pendapatan atau revenue. Ini mirip dengan GPM, ya. Ini adalah berapa persen sih laba usaha yang dihasilkan dari setiap adanya penjualan. Again, semakin tinggi, semakin profitable, artinya semakin bagus. Misalnya, kita ambil contoh MAPB, saham MAP Boga Adi Perkasa. Ya, dia jualan restoran seperti Starbucks, Pizza Express, Pizza Marjono, dan lain sebagainya. Cuma, most of the company itu penjualannya banyaknya dari Starbucks. Ya, jadi misalnya seperti ini. MAPB mencatatkan revenue 3 triliun di tahun 2019 dan operating profit-nya 223 miliar. Maka kita bisa hitung OPM-nya, laba usaha dibagi dengan revenue sama dengan 7%. Nah, arti dari 7% ini contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya satu cup Starbucks itu dijual di harga 50.000, maka laba usahanya itu plus minus 3.500. Ya, kurang lebih kalau kita ngopi nih ya di Starbucks, maka laba usaha yang diterima oleh Starbucks, kalau kita beli satu cup 50.000, maka laba usahanya tuh cuma 3.500-an. Agak kecil ya ternyata ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini kita kalau cek gross profit margin-nya ya, itu sebesar 72%. Jadi gross profit margin-nya tuh besar banget, sedangkan operating profit-nya itu kecil banget. Jadi misalnya satu cup Starbucks, laba kotor yang diterima oleh Starbucks itu sekitar 36.000. Jadi kita dari membandingkan dua rasio ini, kita bisa jadi tahu ya, kurang lebih kalau kita ngopi nih di Starbucks, sebenarnya biaya pembuatan modal kopinya itu nggak terlalu mahal-mahal banget bagi Starbucks yang dikelola oleh MAP. Tapi mereka lebih beratnya biayanya itu untuk ya operasionalnya, mungkin sewa tempatnya,
kemudian barista-baristanya, karyawannya. Jadi boleh dikatakan kalau kita ke Starbucks memang kopinya mungkin nggak seberapa, tapi kita lebih menikmati operasionalnya atau suasananya di Starbucks. Nah, makanya dari kita memahami dua rasio ini aja, kita bisa jadi agak paham ya sebenarnya bisnis modelnya itu seperti apa. Nah, di contoh Starbucks ini atau yang dikelola MAPB, maka kita bisa tahu nih kurang lebih kisaran profit marginnya itu seberapa besar. Oke? Nah, ini rasio yang kedua, kita masuk ke rasio yang ketiga, itu ada net profit margin. Net profit margin ini membandingkan antara net profit dengan revenue-nya, ya. Mirip dengan dua rasio sebelumnya, ini adalah berapa persen laba bersih, ya, yang dihasilkan dari setiap penjualan. Sama juga, semakin tinggi artinya semakin banyak untungnya dan semakin bagus. Misalnya perusahaan Telkom Indonesia di tahun 2020 punya pendapatan 135 triliun, net profitnya 19 triliun, maka NPM-nya kurang lebih 14%. Ya, jadi setiap kali ada penjualan di Telkom Indonesia, maka 14%-nya itu di-convert jadi laba bersih bagi Telkom. Nah, kalau ngomongin profitability margin, tiga rasio yang udah kita pelajarin ini, sebenarnya memang semakin tinggi itu semakin bagus. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, sebenarnya patokannya tuh harus berapa persen sih dibilang profitability marginnya itu bagus atau tinggi. Nah, sebenarnya agak sulit ya untuk menentukan satu standar berapa persen sih yang tinggi. Ya, intinya semakin tinggi semakin bagus. Nah, makanya teman-teman harus compare dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Misalnya kalau kita mau analisa perbankan gitu ya, maka net profit marginnya di-compare dengan perbankan. Atau misalnya kita mau analisa pakan ternak, ada Cepin, Japfa, teman-teman juga bisa compare tuh gross profit margin antara Cepin dan Japfa. Supaya teman-teman bisa lebih head to head ya perbandingannya, jadi kita jadi lebih tahu nih sebenarnya tingginya itu di angka berapa sih. Ya kalau memang profitability marginnya lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya, maka ya bisa kita bilang profitability marginnya ya tinggi gitu ya. Jadi profitability margin kita perlu compare dengan sesama teman-temannya di satu industri yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke rasio yang berikutnya ya, rasio yang keempat, itu ada namanya total asset turnover. Nah, total asset turnover ini formulanya adalah seperti ini ya, membandingkan antara revenue dengan total asetnya. Artinya, seberapa besar sih pendapatan yang bisa dihasilkan dari aset perusahaan? Semakin tinggi artinya semakin bagus. Misalnya kita lihat perusahaan Buyung Putra Sembada atau kode sahamnya itu Hoki. Mereka ini jualan beras, ya, beras Hoki atau cap topi koki itu di supermarket banyak banget. Nah, Hoki ini punya revenue 1,6 triliun dengan asetnya itu 848 miliar. Maka total aset turnover-nya kita bisa hitung sebesar 1,9 kali. Artinya, dengan aset 800 miliar, Hoki ini bisa menghasilkan pendapatan hampir 2 kali lipatnya, yakni sebesar 1,6 triliun. Nah, jadi itu maksudnya dari total aset turnover. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang marginnya kecil, total aset turnover-nya ini cepat atau tinggi. Ya misalnya kita tahu biasanya jualan beras itu marginnya tipis ya, tapi total asetnya cepat ya, perputarannya cepat karena jualannya murah tapi dikali dengan volume yang banyak. Nah, kita coba lihat nih atau kita bandingkan dengan perusahaan properti. Misalnya kita ambil contoh BSD. Revenue 7 triliun, aset 54 triliun, total aset turnover-nya hanya 0,13 kali. Ya, karena jualan rumah itu nggak kayak jualan beras yang banyak banget jumlahnya. Tapi jualan rumah ya mungkin 1 tahun cuma jual beberapa. Nah, kita lihat ya, BSD ini punya aset 54 triliun, tapi jualannya cuma 7 triliun. Ya, meskipun 7 triliun ya angka yang besar. Nah, jadi perusahaan dengan total aset turnover yang kecil, biasanya marginnya tuh gede, marginnya tebal. Supaya kalau jualannya nggak banyak, tapi tetap untung. Kenapa? Karena marginnya besar. Nah, jadi TATO ini kita bisa juga pahami tentang bisnis modelnya seperti apa. Nah, jadi sama juga nih, untuk TATO ini kita perlu bandingkan dengan perusahaan di dalam satu industri yang sama. Oke? Nah, selanjutnya mirip dengan TATO, yaitu adalah return on asset. Ya, return on asset membandingkan antara net profit dengan total asetnya. Nah, kalau total asset turnover tadi dibandingkan dengan revenue, ya yang di sini, tapi kalau ROA membandinginya dengan net profit. Ini artinya adalah seberapa besar profit yang dihasilkan dari aset-aset perusahaannya. Contohnya Unilever, net profit 7 triliun, asetnya ada 20 triliun. Maka return on asetnya sebesar 35%. Nah, 35% ini cara bacanya demikian.
Setiap ada Rp1 aset, maka aset tersebut mampu menghasilkan keuntungan atau laba bersih sebesar Rp0,35. Ya. Jadi ini maksudnya dari return on asset, semakin tinggi semakin bagus juga. Tapi teman-teman tetap perlu ingat ya, untuk ROA ini juga teman-teman bisa bandingkan dengan perusahaan di industri yang sama supaya lebih fair. Rasio selanjutnya ada namanya return on equity. Formulanya adalah membandingkan antara net profit dengan total equity-nya. Nah, ini artinya seberapa besar sih profit yang dihasilkan dari ekuitas atau modal perusahaan. Semakin tinggi, semakin bagus, ya, artinya semakin profit juga. Menurut saya ini adalah salah satu rasio yang sangat penting sekali ya, di mana kita bisa ambil rule of thumb, ya, ROE yang bagus itu kalau ROE-nya bisa di atas 10%. Semakin tinggi definitely semakin bagus. Nah, untuk perusahaan-perusahaan kalau ROE-nya di bawah 10% itu sangat disayangkan sekali. Biasanya saya nggak terlalu suka dengan perusahaan dengan ROE di bawah 10%. Kenapa? Karena ROE ini mirip dengan misalnya bunga deposito atau bunga obligasi. Nah, ada instrumen investasi yang tidak terlalu beresiko, misalnya obligasi. Obligasi bisa menawarkan bunga let's say 8%. Nah, ngapain kita cari bisnis yang ROE-nya di bawah 8%? Mending kita masukin aja ke obligasi atau investornya ya masukin aja ke obligasi, ongkang-ongkang kaki tinggal tidur dapat deh tuh 8%. Daripada harus capek-capek bekerja, apalagi bisnis makin banyak resikonya, tapi tetap tidak bisa menghasilkan di atas 8%. Itu sangat disayangkan. Makanya ROE di atas 10% itu biasa menjadi syarat minimal. Oke, kita sekarang lihat ke contoh misalnya Unilever di tahun 2020, ini salah satu perusahaan yang luar biasa, net profit 7 triliun, sedangkan ekuitasnya hanya 5 triliun. Artinya return on equity-nya sebesar 140%. Di mana setiap satu ekuitas, setiap ada modal Rp1, modal itu bisa dibalikin ya kepada perusahaan dan investor karena satu ekuitas itu bisa menghasilkan 1,4 keuntungan bersih. Ya, ini luar biasa banget ya. Setiap tahun bisa seperti ini, 100%, 100%, 100%. Ini salah satu contoh yang sangat luar biasa di Unilever. Nah, ini tentang rasio return on equity. Selanjutnya kita pindah ke rasio berikutnya, yaitu debt equity ratio. Untuk debt equity ratio ini agak tricky ya. Saya jelaskan terlebih dahulu nih, kenapa tricky-nya. Jadi formulanya itu pada umumnya orang mengambilnya seperti ini, membandingkan antara total liabilitas dengan total ekuitas. Di mana ya, debt di sini itu pakainya total liabilitas, bukan utang berbunganya saja. Oke. Ini pada umumnya ya, dimana kalau angkanya di bawah 100% artinya liabilitasnya lebih kecil dibandingin equity-nya, which is lebih bagus. Tapi kalau DER-nya ini di atas 100% artinya liabilitasnya tuh lebih banyak dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, kita lihat nih contoh yang cukup spesial di Unilever. Total liabilitas Unilever itu ada 15 triliun gitu ya. Dan equity-nya sebesar 5 triliun. Maka kalau kita hitung debt equity ratio dengan formula ini, kita dapat DER-nya adalah 300%. Ini angka yang sangat tinggi sekali. Artinya liabilitasnya memang lebih banyak dibandingkan dengan ekuitasnya. Terus apakah perusahaan ini sebenarnya berbahaya? Unilever tuh berbahaya karena hutangnya banyak. Nah, enggak juga. Kenapa? Karena kalau kita dalami laporan keuangannya, ternyata liabilitasnya itu sedikit sekali porsi hutang berbunganya. Nah, makanya ada formula yang kedua yang teman-teman harus perhatikan juga. Biasanya ada orang yang menghitung DER itu dengan total debt dibagi total equity. Di mana debt ini artinya adalah interest bearing debt atau utang yang punya bunga, utang yang berbunga. Nah, baru dari sini kita lihat kalau di bawah 100% artinya aman, lebih aman. Karena jumlah hutang berbunganya tidak melebihi ekuitas atau modal perusahaan. Sedangkan kalau di atas 100% itu artinya semakin beresiko. Hutangnya banyak, melebihi jumlah ekuitasnya. Nah, kalau kita lihat kembali ke Unilever, kalau kita hanya memperhitungkan hutang berbunganya saja, maka sebenarnya total debt dari Unilever itu hanya 3 triliun. Sedangkan equity-nya 5 triliun. Maka kita bisa hitung debt equity ratio versi interest bearing debt itu hanya 60%. Nah, that's why teman-teman kalau misalnya teman-teman buka di aplikasi sekuritas atau aplikasi third party tentang saham, teman-teman harus perhatikan baik-baik tentang DER-nya.
Kadang kebanyakan DER-nya itu adalah yang ini, yang pertama, ya. Pakainya yang pertama, yang total liabilitas dibandingkan equity. Jarang yang pakai yang total debt ya. Jadi teman-teman again harus perhatikan. Ada sih yang pakai ini gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus perhatikan. Sebenarnya mana yang lebih perlu kita analisa menurut saya yang kedua ini. Di mana kita membandingkan total debt-nya yang benar-benar utang berbunganya saja. Semoga teman-teman paham ya. Kalau teman-teman agak kelewat sedikit, teman-teman bisa putar video ini ulang supaya teman-teman bisa jadi lebih paham. Kalau teman-teman udah paham, sekarang kita masuk ke rasio yang berikutnya tentang harga nih, yaitu tentang price earnings ratio. Nah, formulanya adalah harga dibandingkan dengan earnings per share. Earnings di sini artinya adalah net profit ya atau net income. Kita lihat contoh nih, misalnya Bank BCA punya EPS sebesar 1.100. Artinya laba bersih per lembar saham ya, itu Rp1.100. Dan harga BBCA itu terakhir di 31.000 let's say. Maka price earnings rasionya itu sebesar 28 kali. Nah, arti dari 28 kali ini apa sih? Jadi BCA ini dijual 28 kali lebih mahal dibandingkan dengan EPS-nya, dengan laba bersihnya. Atau kalau kita ilustrasikan menjadi seperti ini, ibarat kayak berapa tahun sih waktu yang dibutuhkan agar earnings perusahaan dapat menghasilkan sama dengan harga saham yang kita bayarkan. Alias kayak kita beli berapa, balik modalnya itu berapa lama. Kalau pernya 28, artinya butuh 28 tahun supaya earnings yang terkumpul dari BCA itu bisa sama dengan harga yang kita bayarkan. Jadi artinya semakin kecil itu semakin murah, semakin besar artinya semakin mahal. Nah biasanya rule of thumb-nya kalau PE di bawah 10 kali atau sampai di bawah 15 kali itu cenderung harga sahamnya boleh dikatakan cenderung murah. Ya misalnya kita ambil contoh lagi INKP, tapi di tahun 2016. Ini contoh yang sangat luar biasa di mana INKP pada waktu itu menjadi primadona. Ya, EPS INKP pada waktu itu sekian dengan harga 955. PER-nya pada saat itu hanya 1,9 kali. Wow, ini tuh sangat rendah banget teman-teman, sangat murah sekali. Hanya sekitar 2 kalian saja. Butuh 2 tahun untuk balik modal, udahan. Jadi harga INKP pada waktu itu sangat-sangat undervalue, apalagi perusahaan ini mencatatkan kinerja yang cukup baik pada waktu itu. Nah, itu price earnings. Sekarang kita masuk ke rasio yang terakhir untuk kali ini, yaitu adalah price to books. Nah, PBV sendiri rumusnya adalah membandingkan antara harga dengan book value per share-nya. Nah, book value di sini nama lainnya adalah equity atau ekuitas ya. Kita ambil contoh misalnya Bank BCA, jumlah ekuitas per lembar sahamnya itu 7.400 sekian. Dan harganya pada saat itu sebesar 31.000. Maka PBV-nya adalah 4,1 kali. Artinya BCA ini dijual 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan book value per share-nya. Nah, jadi ini adalah berapa kali sih harga saham dijual dibandingkan dengan nilai buku atau aset bersih perusahaan atau ekuitasnya. Sama juga dengan PER, semakin kecil semakin murah, dan semakin besar semakin mahal. Nah, kita ambil contoh lagi INKP di tahun 2016, selain PE-nya pada saat itu rendah, ternyata book value-nya kita lihat. Book value-nya 6.900, last price-nya 955. Maka PBV-nya itu hanya 0,14 kali. Bayangkan ada perusahaan punya aset bersih sebesar 6.900, tapi dijual dengan harga 955. Maka itu sangat murah sekali. Nah, biasanya rule of thumb dari PBV sendiri, biasanya kalau PBV di bawah 1, itu boleh dikatakan murah. Oke? Nah, itu tadi dia beberapa rasio-rasio keuangan yang sangat penting untuk kita tahu karena kalau kita bisa analisa rasio-rasio ini, maka itu kita sudah bisa untuk mengevaluasi perusahaan ini sebenarnya perusahaan yang bagus atau tidak. Salah satu tips yang paling gampang adalah yang pertama bandingkan dengan kinerja perusahaan sejenis di industri yang sama, dan yang kedua adalah bandingkan secara historis dari tahun ke tahun, angkanya semakin bertumbuh atau enggak sih? Misalnya profitability margin, semakin tinggi enggak atau minimal stabil. Kalau misalnya rasio debt equity ratio semakin rendah enggak, artinya jumlah utangnya semakin terjaga atau semakin sedikit enggak. Nah, jadi itu 2 tips ya, bandingkan dengan kompetitor atau bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Nah, sebenarnya juga masih banyak sekali beberapa rasio-rasio yang lainnya. Intinya sebenarnya setiap pos itu bisa kita bandingkan, asal kita tahu korelasinya dan kita tahu story apa yang mau kita gali dari laporan keuangan. Nah, sebelum-sebelumnya saya buatkan tuh kan banyak studi kasus ya tentang analisa saham. Nah, itu teman-teman bisa tonton aja kalau teman-teman belum tonton ya, untuk teman-teman lebih tahu atau lebih banyak study case tentang gimana sih mengaplikasikan rasio-rasio keuangan ini untuk analisa saham. Oke, semoga video-video saya bisa membantu teman-teman untuk bisa menjadi investor yang lebih independen. So, sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Semoga banyak manfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dah.